Salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing. Di dalam ibadah ini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, 5 Juli 1994 sampai 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang memasuki usianya yang ke-40, 11 Juli 1981 sampai 11 Juli 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Melin S. Tetelepta Tapahing. Hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu, banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan nyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan hari ulang tahun kaum Bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bersama kaum Bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan.
Mari kita memuji kebaikan-Nya. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian bunyi nats pembimbing menurut Wahyu pasal 3 ayat 20. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu, Dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah. Hati terarah padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersuka cita atas anugerah yang Kau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu,
Kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat ini kami merasa tidak berdaya. Kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi di dalam doa, kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sediakan hati dan pikiran kita dan kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Dengan daya Roh Kudus-Mu Tuhan, bukalah telinga kami. Tahirkan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami yang berdosa, agar kami dapat menghayati dan memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dari Alkitab dan yang kami renungkan. Hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini, yang berdosa ini, untuk memberitakan sabda-Mu bagi jemaat-Mu. Layakkanlah, kuduskanlah seluruh hidup hamba-Mu ini, agar hamba-Mu bukan saja menjadi pemberita firman-Mu, tetapi menjadi teladan dalam memperlakukannya, sehingga pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat, silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Kita sama-sama berharap bahwa situasi dan kondisi kita sampai saat ini tetap semangat, tetap sehat dalam berkat dan penyertaan Tuhan tentunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, teks pembacaan yang kita baca saat ini adalah bagian dari pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kita bisa melihat dan membacanya dalam pasal 24 dan pasal 25 kitab Injil Matius. Ada 3 cerita perumpamaan yang disampaikan dan dipaparkan oleh Tuhan Yesus mengenai akhir zaman ini. Yang pertama adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang kedua, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang talenta yang menjadi pembacaan kita pada saat ini. G.T. Nelson dalam bukunya Tafsiran Alkitab, Kitab Injil Matius di halaman 23-28 mengatakan bahwa tema dari ketiga perumpamaan itu adalah tertundanya kedatangan Sang Tuan yang telah berangkat pergi. Perumpamaan pertama kita bisa membacanya dalam Matius 24 ayat 49 mengatakan, Tuanku tidak datang-datang. Lalu perumpamaan yang kedua dalam Matius 25 ayat 5 mengatakan, mempelai itu lama tidak datang-datang. Dan perumpamaan yang ketiga yang ada di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 19 mengatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Dengan membaca bagian dari pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam perumpamaan ini, komunitas Kristen pada waktu itu, bahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, umat Kristiani pada masa kini, diyakinkan bahwa pasti Tuhan Yesus Sang Tuan itu akan datang kembali dan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah diberikannya, dari apa yang telah dipercayakan olehnya kepada kita masing-masing. Maka sikap berjaga-jaga menanti kedatangannya haruslah kita tunjukkan dan upayakan dengan aktif dalam mengusahakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan
agar berkembang dan bertambah banyak, yang dalam pembacaan kita disampaikan dan disebut sebagai talenta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, talenta sebenarnya adalah satuan berat senilai 4,25 gram. Tetapi talenta juga dapat digunakan untuk menunjuk satuan uang. Nilainya berubah-ubah tergantung tempat, waktu, dan logam yang dipakai. Bisa emas, bisa perak, bisa tembaga. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Dalam Matius 20 ayat 2, upah seorang buruh adalah 1 dinar sehari. Maka 1 talenta adalah upah seorang buruh dalam 20 tahun. Ada banyak hal yang dapat kita angkat untuk menjadi pengajaran yang bermakna dalam kehidupan kita dari teks pembacaan ini. Saya mengangkat 2 hal besar untuk kita renungkan pada saat ini berkenaan dengan perenungan kita. Yang pertama, talenta diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Jumlah talenta yang diberikan oleh Tuhan itu kepada hamba-hambanya berbeda satu dengan yang lainnya. Dasarnya bukan karena pilih kasih, tetapi karena Tuhan itu sangat mengenal kesanggupan dari setiap hamba-hambanya. Tidak perlu fokus pada talenta yang dimiliki oleh orang lain yang mungkin besar dan kita kecil. Kembangkanlah talentamu meskipun kecil hingga berlimpah. Sebab barang siapa setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kedua, bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan, yaitu talenta. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk memikirkan dan melihat hal ini, kegagalan. Hampir tidak pernah ada kesuksesan di dunia ini yang dapat kita raih tanpa kegagalan. Pernahkah kita berpikir bahwa 5 talenta yang diberikan oleh Tuhan itu kepada hambanya yang pertama, kemudian berlipat ganda menjadi 10, dan 2 talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang kedua, itu berlipat ganda menjadi 4 talenta. Bahwa itu semua tidak terjadi dengan begitu saja brek. Seperti ya sudah dipercayakan, ayo dikembangkan, lalu selesai. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara memikirkan bahwa 5 jadi 10, 2 jadi 4 itu sebenarnya dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Ada jatuh bangun, ada kerja keras, ada ketekunan, ada tanggung jawab, ada kreativitas yang tinggi untuk mengembangkannya. Selain itu, dibutuhkan kesabaran dan fokus atas kepercayaan yang diberikan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa modal awal sama sekali tidak menentukan hasil akhirnya. Hanya semangat yang tidak pernah pudar dan padam, itulah yang menentukan hasil akhirnya. Melalui ibadah kita pada saat ini, kita tahu bahwa kita sedang merayakan hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB.
yang ke-27, dan kita juga merayakan bersama pelayanan Persekutuan Pelayanan Kategorial Kaum Bapa GPIB yang ke-40. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa makna firman yang bisa kita tarik untuk dua peristiwa dari tema yang ditetapkan oleh sinodal, kembangkanlah talentamu? Diakonia. Setiap anggota diakonia gereja diingatkan bahwa ada potensi, bahwa ada talenta yang disiapkan dan diberikan. Memang kalau kita perhatikan, setiap orang diberikan Tuhan talenta berbeda-beda. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Sebagai bagian dari diakonia gereja, kita dituntut untuk mengembangkan sumber daya insani yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita tidak terus-terusan tergantung pada pemberian oleh gereja dalam kebutuhan hidup kita. Tetapi dengan tema ini, dengan firman Tuhan ini, kita bersama-sama sebagai bagian dari diakonia pelayanan gereja Tuhan dimampukan untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan demi membantu diri kita sendiri. Bahkan kalau boleh, ketika itu berkembang dan bertumbuh berlipat ganda, maka kita pun juga bisa membantu orang lain dengan menyediakan lahan pekerjaan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, Persekutuan Kaum Bapa. Dari teks ini, kita diingatkan untuk tidak berputus asa. Mungkin di masa pandemi telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Mungkin juga usaha merugi. Tetapi tidak berhenti dan stop di situ saja. Karena firman Tuhan pada saat ini mengingatkan bapak-bapak sebagai penanggung jawab dalam kebutuhan hidup keluarga. Kembangkanlah potensi sumber daya insani dengan kreativitas yang tinggi. Jangan takut gagal. Bangkit kembali, gali kembali dengan fokus pada Tuhan sebagai sumber dari berkat. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menikmati dan kita dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita melalui keuangan dan perekonomian sebagai akibat dari gigihnya, tekunnya kita mengembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan dengan talenta. Setiap kita pasti memilikinya. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita lakukan setelah kita menerima talenta itu? Apakah kita akan menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua, atau justru menjadi seperti hamba yang ketiga? Dunia di mana Tuhan menghadirkan dan menempatkan kita ini terus berubah. Demikian juga dengan tatanan kehidupan yang ada. Misalnya, waktu yang lalu kita tidak sedang menghadapi pandemi virus corona.
Namun sekarang kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, berhadapan dengan pandemi. Sehingga sebuah tatanan hidup baru harus diberlakukan. Kondisi yang baru ini sangatlah tidak mudah untuk banyak orang. Beberapa orang harus kehilangan banyak hal. Namun mau tidak mau, kita harus tetap bisa beradaptasi. Disinilah kita ditantang untuk tidak malas dan harus kreatif dengan mengembangkan talenta yang telah Tuhan beri kepada kita. Maka ingatlah ini, menjadi seperti hamba pertama dan kedua bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah, agar kelak bukan hanya kita yang dapat memberi pertanggungjawaban kepada Allah, tetapi kita pun juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang. Ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang. Ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dengan rendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan,
Kita satu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan, membuat kami mampu menjalani sepekan dari kehidupan kami. Kini di hari perhentian ini, penanda bagi kami bahwa sepekan yang baru akan kami awali dengan kekuatan firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa berkat kasih setia-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Bapa, Tuhan semesta alam, kondisi dunia dan bangsa-bangsa semakin mencekam. Pulihkanlah ya Tuhan, selamatkanlah kami, janganlah kami binasa oleh karena virus corona yang masih mewabah di mana-mana, juga dalam kehidupan kami. Pulihkan dan sembuhkanlah yang sakit karena terpapar oleh virus ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berkatilah para tenaga kesehatan yang bekerja untuk sesama. Hiburkan yang berduka oleh sebab kematian orang yang dikasihi. Berkatilah mereka yang kehilangan pekerjaan. Pulihkan perekonomian dan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa sulit ini. Engkaulah Tuhan harapan kami. Dalam ibadah minggu pada saat ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan hari ulang tahun Yayasan Diakonia dan juga hari ulang tahun pelayanan Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Bapa di dalam sorga, biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan dan dijadikan pedoman serta petunjuk dalam mengembangkan potensi sumber daya insani, talenta yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada masing-masing kami. Biarlah itu kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga menjadi berkat bagi sesama, menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan di muka bumi, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, melalui fungsionaris Majelis Sinode dan juga Musyawarah Pelayanan Jawa Timur yang akan melaksanakan persidangan Sinode GPIB pada bulan Oktober. Berkati persiapan, berkati para utusan-utusan jemaat hingga perhelatan yang besar ini dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Kami percaya ketika kami merancang dan memulainya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Bapa yang kekal di dalam sorga, berkatilah bangsa-bangsa, berkatilah pemerintah yang mengupayakan segala sesuatu untuk dapat keluar dari bencana yang kami alami bersama. Kiranya hikmat dan bijaksana memampukan para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia membawa rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bapa di dalam sorga, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Bukit Saitun di Makassar, Tuhan berkati para presbiter, para pendeta gereja seasas, komisi, pelkat yang ada, yang secara khusus boleh bersama-sama membangun pelayanan persekutuan dan kesaksian demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kekal di dalam sorga, sumber daya insani yang ada, yang turut menjadi bagian dalam pelayanan ibadah minggu pada saat ini. Organis, pemandu lagu, majelis bertugas, tim produksi, multimedia, sound system, semuanya kiranya Tuhan berkati, dan biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa dan syukur kami Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus,
yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah, pujilah yang Maha Kuasa. Pujilah Tuhan Maha Kasih. Puji Dia segala yang bernafas. Dari selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah, pujilah yang Maha Kuasa. Pujilah Tuhan Maha Kasih. Segala yang bernafas. Pujilah, pujilah yang Maha Kuasa. Pujilah Tuhan Maha Kasih. Puji Dia segala yang bernafas. Pujilah, pujilah yang Maha Kuasa. Pujilah Tuhan Maha Kasih. Puji Dia segala yang bernafas. Puji Dia segala yang bernafas. Segala yang bernafas. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri telah kita jalani. Maka, mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia, memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu
dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri dan berdoa. Bapa Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat disilakan duduk. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas, dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan, dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan. Tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah,
letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat, tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah, khususnya Piala Eropa 2020 yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang.
Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur, karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, lanjutkan karya layanmu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Amin. Jemaat Tuhan, tetaplah sehat, tetaplah semangat, karena Tuhan selalu menyertai kita. Salam persekutuan.